Jadi Pak, bahwa dalam pembangunan atau pengembangan ekonomi yang paling penting kan pasar, pasar kan, pasar menjadi salah satu faktor yang paling penting. Gimana menurut Bapak strategi pengembangan pasar yang seharusnya kita jalankan ke depan? Memang kalau kita bicara ekonomi, tentu saja terlepas dari kalau bahasa sederhananya adalah pembeli dan penjual, dan ada lokasinya, ada tempat transaksinya. Nah, jadi hari ini kita melihat bahwa di video pertumbuhan pasar luar biasa. Memang tidak lagi tertumpu seperti di pusat ibu kota, di Sidi, tapi bergeser urunyo pertumbuhannya, misalnya di Bernun yang tumbuh luar biasa, di Grong-Grong juga tumbuh luar biasa, Langlo tumbuh luar biasa. Jadi kalau ini yang diperlukan adalah penataan yang menguntungkan bagi penjual dan memudahkan bagi pembeli. Jadi kedua menguntungkan. Si penjualnya merupakan pelaku ekonomi yang kontribusinya besar sekali terhadap perekonomian Kabupaten Pidi. Ini mereka harus kita bangun, kita bina lebih baik, kita berikan ruang yang cukup baik kepada mereka sehingga mereka bisa memperluas sayap usahanya. Dan pembeli juga bisa menikmati pasar dengan senang, dengan aman, dengan memuaskan. Itu yang harus kita lakukan secara bersama-sama nantinya, sehingga pelaku ekonomi kita di PD ini benar-benar merasa nyaman berada di PD. Kemudian yang kedua, produk yang kita hasilkan di PD yang memungkinkan tertampung di pasar PD, di lokasi pasar kita, atau memang melebihi daripada kebutuhan pasar, kita bisa membuat perencanaan yang baik sehingga bisa kita alirkan ke daerah lain. Ini harus kita berikan ruang juga kepada mereka untuk bisa melakukan transaksi jual beli dengan kabupaten lainnya, seperti Banda Aceh hari ini sebagai pusat pasar ya, provinsi. Mereka membutuhkan apa? Ya, kita dorong hasil produksi kita ke pasar orang, ke pasar kita dorong, berikan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah. Demikian juga dengan hasil industri rakyat yang hari ini setelah dihasilkan dibawa ke pasar, pemerintah harus bisa mendayagunakan ini, harus bisa mendayagunakan mereka untuk menampung produksinya dibawa ke tempat pasar-pasar yang memang membutuhkan. Dan ini harus kita lakukan kerjasama dengan baik Pak, dengan pasar luar. Misalnya ini terpumulir, kan malah jadi bernuan-mental di laut. Tetapi harus bisa dikemas dengan baik sehingga Malaysia, luar negeri atau daerah-daerah lain yang mereka bisa terbuka pasar terpumulir reon. Sekaligus produksi kita di dalam videonya harus kita kembangkan, harus jadi industri mereka. Mereka kan industri asal-asalan dengan pupuk pulau. Ini bukan kehidupan yang benar-benar menggantung hidup ini. Ini harus kita berdayakan mereka sehingga mereka bisa menghasilkan terpumulian yang luar biasa. Sehingga bisa terpenuhi pasar baik regional maupun pasar internasional. Harus terpenuhi. Dan ini fungsi pemerintah memperkenalkan produk di daerahnya sendiri, di daerah yang lain. Sehingga dengan ini yang kita lakukan, otomatis hantai gerbung di dia, Pak. Betul. Hantai gerbung. Nah, jadi ini harus dilakukan. Demikian juga dengan UMKM dari kulinernya, dan kemudian UMKM souvenir dan semuanya harus kita kembangkan, harus bisa memenuhi pasar Tanjung sendiri dan juga bisa kita pasarkan di daerah lain yang nilai kompetitifnya harus naik. Nah, makanya kalau di Arema,
Kagalan Ketiam itu, Ya. Sulaman, Garo, Ya. kemudian malah Demang sendiri yang sebenarnya luar biasa kuliner yang sudah diminati oleh daerah-daerah lain. Tapi kan hanya nyanyian. Coba kita kemas itu menjadi produk daerah, menjadi hasil UMKM yang bisa masyarakat di sektornya. Sampai tua itu waktu halu ablu. Halwa juga itu luar biasa Pak. Sudah merupakan makanan tradisional dari dulu. Ya. Jadi cuma orangnya katanya mana tapi ruang yang cukup dan keterlibatan pemerintah yang paling sangat sedikit, sehingga barangnya atau halwa ablunya tahan berapa hari. Ya. Coba kita inovasikan bisa tahan sampai seminggu. Kita kirim Jakarta, kita kirim luar, itu nanti lebih daripada pekerjaan juga di Medan yang benar. Lebih semangat. Ada nyopok, Oh, ya. Jadi kalian yang harus lakukan di bidang UMKM, kemudian perataan pasar. Yang kita lakukan bagaimana pedagang-pedagang kita bisa mengembangkan usahanya, bisa terjamin tempat usahanya, mereka bisa nyaman hidup di usahanya, dan pembeli juga bisa enak datang ke tempat pasar atau ke tempat barang tersedia, datang enak, pulang enak, nyaman mereka. Ini yang akan kita lakukan. Jadi berbicara pasar, Ya, pasti pelaku pasar. ya, Pelaku pasar adalah pengusaha. ya, pedagang. Gimana pandangan Bapak terhadap pengusaha? Nah, kalau menurutnya kan bagus, Pak. Bagus dan mereka berkontribusi positif. Sebenarnya Jadi memang pengusaha harus jadi mitra. harus jadi mitra dan pionir pembangunan PD. Karena kita pegang kehidupan PD-nya kan lintas sektor. Lintas sektor salah satunya pedagang, kemudian jasa juga salah satu. Jadinya harus memang bagian daripada siklus ekonomi ini harus berputar mereka. Budget pedagang benar-benar. Jadi seperti PD-nya orang dagang. Harus kita kembangkan. Tapi kan kesempatan yang luar biasa bagi mereka, sekaligus ya, diharapkan orang luar menjadi bisa kita buat PD-nya menjadi pangsa pasar ya, orang luar. Apa yang dominan ini? Bukan orang, bukan orang kan jauh PD bukan mikalan, bukan yang lain. Hana paling lewat yang berdua ini dua kulit, dua kulit. Kita hana yang lain. Sehingga orang hana dia tarik, ya katanya. Dia yang harus kita lakukan sehingga orang jauh daripada dia biwo dia melakdonya, jauh pasarnya khusus, nah barang-barang khusus. Memang ini bukan semudah yang kita ngomong, yang kita ubahnya. Kita bukan pekerjaan sehari dua hari, bukan. Dia pekerjaan yang butuh perencanaan yang berkelanjutan.